Kalau udah terbuka di sini, mungkin Bapak Ibu akan nama pimpinan Bapak Ibu. Saya pintu ini ditutup aja sebelah. Dah baca ada mic kau ni. Duduk di situ saya. Tempat ini, baca gak? Ditutup aja. Ngapa ya? Yang dari 1 Januari mulainya ya. 1 apa 2, Bu? 1. Jadi nggak ada lagi 2. Sekarang dimulai dari awal tahun. Kalau awal tahunnya 1 Januari, kita punya 1 Januari walaupun itu minggu. Jadi untuk aplikasi dibuat 1 Januari 2023. Jadi akhirnya 3 Ya, periode akhirnya 31 Desember. Oke, pendekatannya kuantitatif sama periode. Oke, sudah? Kalau udah diisi, silakan di-okekan. kuantitatif kan benar-benar apa ya? Basi ya, buruk apa kan? Basi masuk tahu asik gua. Dia bisa tulis. Bentar ya. Bentar dulu Bapak Ibu. Kayaknya ada Kepala sekolah. Oh, ada angka, ada huruf, Desember ada 1 Januari. Ya, kalau tidak, hari Minggu beri katanya nanti Bu tadi. Nah, kalau nanti siapa tahu nanti dari dinas pendidikan ada perubahan, nanti otomatis kami ubah. Jadi Bapak Ibu kalau ada perubahan silakan klik buat ulang. Ngulang lagi. Otomatis Ngulang dia lagi. akan perbaharui diri. Diklik aja. Buat ulang. Nah, ini tampilannya sama kan dengan SKP Bapak Ibu yang biasa. Yang Bapak Ibu buat tahun 2022. Cuma isinya masih kosong. Cara isinya Bapak Ibu yang pertama kali klik tambang LHK. Nah, Tapi ada SD 3 Nambah Bapak kepala sekolah siapa? Sofiatun. Sofiatun. Pakai Y dah? Sofiatun. Lagi dia udah tadi apa ya? nanti akan muncul ini SKP Pak Polri. Ini SKP Kepala Dinas Pendidikan. Nah, Bapak Ibu catatan yang berkaitan dengan SKP Dia klik apa? sekolah. Beda. Saya pilih. Terus klik lagi nih. Kualifikasinya silakan dipilih organisasi. Karena seluruh kepala sekolah kayaknya sama kan? Maksudnya gini, kepala sekolah yang dari Januari, misalnya kepala sekolah di bidang, ada perpindahan kepala sekolah di bulan Agustus. SKP sama kan dengan kepala sekolah di awal? Sama kan? Berarti itu klik di organisasi. Karena prinsipnya SKP-nya akan disambungkan oleh kepala sekolah berikutnya. Jadi diklik organisasi. Ini dipilih lagi. Sebelum dapat yang pilih. Maka lalu kan Bapak Ibu di sini dibikin utama. Kalau yang di atas ini utama ya utama. Kalau dibikin kalau di utama di atas, nanti disuruh di bawahnya ditambahkan. Kalau yang tambahan silakan diklik tambahan. Tidak bikin bilang sini Pak. Kami tidak sama Ibu tapi Kami lanjut
Iya. Oke. Yang ini pendidikan, institusi pendidikan, ininya organisasi. Makan dua Pak. Jangan saja di SKPW kan pendidikan juga. Pindahkan ke situ. Tapi masuknya satu-satu. Jangan langsung semua. Satu-satu. Masuknya satu-satu. Ada sampai dikirim berapa? Itu ada sampai itu. Ada punya Ayu, atasan Yasin. Ada SKP-nya. Sama kasusnya. Sama, kode 419. Nah, request pilot. Ya, klik detail SKP. Nanti dia ke bawah. Nah ini hasil kerjanya. Ini yang diinput tadi. Betul. Oke? Tadi kita sudah isi belum Bu? Sudah. Udah disimpan. Oke. Udah di oke belum? Baru masuk. Nah yang muka. Nah, mana dia udah tak coba kita dulu. Dicari masalahnya apa? Jadi setelah itu kita tambah lagi. Ini ya Bu Mus ya. Jadi setelah muncul satu indikator yang utama, jadi kita tambahkan lagi Bu Mus, tambah RHK-nya. Ulangi. Nah, Bapak Ibu klik tambah indikator. Tambah indikator. Aspek di Bapak Ibu kan ada aspek kualitas, dan silakan diisi. Kualitas, misalnya ya, tergantung ya. Kalau Paling besar. kepala dinas pendidikan. Di situ PTD langsung Ya itu unit kerja. Terus jenis RHK-nya utama ya kan. Rencana hasil kerjanya silakan Bapak Ibu isi apa? SKP Bapak Ibu, rencana hasil kerja. Nah di bawahnya ada penugasan ya. Penugasannya diisi aja langsung kepala dinas pendidikan. Kependidikan dan penugasan aja ya. Dan juga. Oke. Pemuda dan olahraga. Target ada 90 sampai 90 sampai. Jadi terserah nanti kami paling konfirmasi lagi atau konsultasi lagi ke bagian aplikasinya. Yang penting Bapak Ibu isi, bikin aja. Kan yang penting SKP Bapak Ibu itu terinput di sistem. Ya. Banyaknya guru yang user kami itu Baca program abrik dewe lah. Kalau enggak ada punya kepala sekolah yang lain. Waktu, udah sampai ini apa belum Pak? belum. Oh iya, sampai ini apa dulu? Bapak Ibu diinput, silahkan diajukan SKP-nya. Oke, Bapak Ibu jangan diklik dulu ajukannya, karena belum selesai kan? Karena khusus buka pengajuan itu hanya bisa kalau pembatalannya Pak Wajari. Jadi kalau Bapak Ibu klik semua, Pak Wajari kasih mengembalikannya. Bapak Ibu kalau sudah diklik ajukan SKP, tidak bisa lagi menginput. Ya, tidak bisa lagi menginput. Ini Pak Abdul Sani saya ajukan dulu, karena saya punya akses ke Pak Rojali. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya klik ini, alhamdulillah saya harus mengembalikan satu-satu. Ya. Jadi saya klik satu aja. Setelah diajukan, ini bunyinya. Anda tidak bisa melakukan perubahan SKP sampai SKP selesai ditinjau. Oke.
Oke. Setelah diokein, nanti dicetak Bapak Ibu ya. Dicetak, okekan saja. Ini cetaknya harusnya Januari. Di Januari 2024. Pokoknya nanti gini, di 2024 kita wajib pakai ini. Jadi nanti Bapak Ibu cetaknya di Januari. Setelah Bapak Ibu selesai input, di Januari silahkan dicetak. Itu nanti tampilannya seperti ini. Sama kan? Nah, nanti akan ada tanda tangan pimpinan. Ini kebetulan saja karena belum persetujuan. Nanti tanda tangan disimpan. Kenapa harus dicetak Bapak Ibu? Kemungkinan bisa saja nanti ada pergantian kepala sekolah atau pergantian kepala dinas. Kan nggak mungkin, kita nggak tahu nih pimpinannya berubah atau kemana. Nah, sedangkan ini SKP itu harus dibuat di Januari. Oke, selesai ya. Pengajuannya nanti di bulan Januari juga kamu mengajukan. Iya, Januari ya. Jadi di awal Januari silakan dibuat, diajukan. Baik, saya akan bertindak sebagai Pak Rojali Bumusika. Yang buat. Ya. Ini statusnya masih draft karena masih dalam tahap proses pembuatan. Beda nanti. Nah, ini kalau Pak Abdul Sani statusnya sudah pengajuan. Nanti Pak Rojali akan beri detail. Nah, yang jadi kepala sekolah cara kerjanya seperti ini. Nanti guru-guru akan pengajuan. Diberi kan sama guru-guru. Kepala sekolah akan melihat guru-guru mana yang sudah buat dari sini. Kalau yang belum buat akan begini juga. Belum. Oke, ini artinya belum buat semua nih. Nah, yang ini udah. Walaupun baru bikin periodenya saja. Coba kan? Baru bikin 1 Januari sampai 31 Desember itu udah muncul draft. Tapi yang harus dilihat ini, kalau nanti kepala sekolah jadi kepala sekolah udah gurunya udah pengajuan, silakan diklik detail. Detail nanti lihat SKP-nya berupa apa. Nah, kan Bapak Ibu di perilaku di SKP Bapak Ibu perilakunya ada kan edisi? Ada. Ya. Itu atasan edisi, bukan Bapak Ibu edisi ya. Jadi yang sebagai atasan alhamdulillah banyak kerjaannya. Terus ekspektasi khusus ini sebenarnya nggak perlu diisi semua Bapak Ibu. Ya, nggak perlu diisi semua, satu cukup. Misalnya guru yang ini harus penekanannya di mana di perilaku kerjanya. Misal ini terkait apa kira-kira? Nih, misalnya kompeten. Nanti diedit. Apa ekspektasinya? Misalnya belajar lagi karena terkait pendidikan ada pemahaman terus. Misalnya pesan dari kepala sekolah untuk guru. Karena kan dulu kurikulum 13, sekarang kurikulum merdeka. Atau nanti dibikin ekspektasinya belajar lagi biar lebih up to date. Jangan gaptek. Karena guru sekarang harus bisa IT. Karena rata-rata luar biasa, teknologinya harus tahu. Ya, ini ekspektasinya yang buat pimpinan, bukan Bapak Ibu. Kalau kemarin SKP kayaknya bikin sendiri, ya kan? Jadi silakan diisi apa maunya. Misalnya nih, meningkatkan kompetensi kemudian tantangan yang selalu berubah. Contohnya ya, klik aja. Oke, ini udah saya klik ya, karena kan nggak mungkin nanti punya Pak Abdul saja yang kata ini. Katanya kapan-kapan Pak Abdul dikasih. Kalau sudah nanti disimpan, oke, nanti akan muncul di sini. Hah? Enggak ada tulisan editnya di sini. Ini yang jadi pimpinan Bu. Apa? Rojali yang Ini jadi Rojali Bu. Kalau Ibu, kalau nanti iya, mau menilai. iya. Guru kan Tapi Kan yang belum belum diajukan ke Pak Rojali. Guru Ya, harus bikin dulu. Ibu ini kan kepala sekolah, harus guru-guru dulu ini mengajukan ke kepala sekolah. Baru bisa menilai. Di mana Oke? Pimpinan. Nah, kalau udah selesai dimasukin ini, nanti diedit statusnya.
Lanjut status, ini kan pengajuan statusnya. Klik persetujuan. Oke. Nah, udah selesai ya? Sebentar, saya akan balik lagi ke Pak Abdul Sani. Ini kan warnanya hijau ya. Persetujuan ini bunyinya. Artinya SKP Bapak Ibu sudah disetujui oleh atasan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya cara kerjanya ini klik penilaian. Nah, ini Bapak Ibu, ini sebenarnya diisinya per bulan. Januari, ini diklik rencana aksinya ngapain? Misalnya Januari, kalau enggak Januari ngapain? Atau Bapak Ibu mempersiapkan terkait apa? Nah, diklik aja rencana aksi. Ini ya rencana kerjanya. Ini rencana aksinya apa? Apa tadi? Ya, awal terancam kerjanya Pak. Nah, terus nanti terus kalau sudah diisi rencana aksinya, Bapak Ibu bisa klik pengisian bukti dukung. Ini belum bisa diisi karena yang tadi. Contohnya apa ya kira-kira? Apa kira-kira? Ayo yang jadi kepala. Nah, kalau banyak rencana aksinya silahkan tambah sendiri, tambah. Kalau enggak, udah bisa. Nah, ini pengisian bukti dukung itu harus isi dulu rencana aksinya. Nah, ini. Bukti dukungnya apa? Realisasinya apa? Misalnya nih di Januari pengadaannya baru berapa persen? Ini kan targetnya 40. Realisasi tadi apa? Ada awalnya tapi Realisasi pengadaan buku misalnya 20%. Ya. Nah, Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu harus menyiapkan link Google Drive. Ya. Link Google Drive yang di dalamnya ada filenya. Bikin sendiri. Google Drive itu Bapak Ibu bikin sendiri ya. Nanti di dalamnya isi hasil kerja Bapak Ibu, buktinya apa? Contoh, misalnya ada terkait penyiapan modul belajar. Bapak Ibu scan boleh filenya atau file Word juga boleh. Tapi kalau Word itu kan berisiko dicaplok orang. Kalau di PDF kan itu udah diuji, ya. Ya. Ya kan kalau kita filenya Word itu bisa di-copy sama orang, bisa. Tapi kalau Bapak Ibu di PDF kan kemungkinan agak susah. Jadi ya memang banyak bisa Pak. Saya ngerti bisa, tapi ya kan ada usaha sedikit. Jadi dengan kalau filenya Word. Jadi, nah terus misalnya lagi ada terkait evaluasi siswa. Mungkin buktinya rapor. Ya enggak? Rapor siswa kan? Ya, rapor siswa itu kalau mau Bapak Ibu mau silahkan seluruh hasil rapor siswa bisa saja filenya. Kan ada banyak, bukan pasti ngerti kan? Iya. Ya, bisa. Kan saya belum selesai ngomong Pak. Filenya kan ada nih, Bapak kan bikin di laptop. Filenya aja, filenya bisa di drive ya. Tapi dibikin Bapak Ibu foldernya satu-satu. Ini terkait bukti inovasi. Misalnya ini modul belajar, ini evaluasi siswa. Jadi jangan semua. Jadi waktu nanti dibuka, orang enak oh ini bukti yang evaluasi. Terus kalau mau lapor bisa juga itu rekam. Bapak Ibu kan punya kayak rankingan ya. Ranking untuk nyusun rankingan itu juga bisa. Kalau nggak mau terlalu banyak. Dan pokoknya yang tahu buktinya adalah Bapak Ibu.
bukan kami. Bagaimana cara mudahnya? Ya silakan. Karena kan sekarang rapor sekarang kan main ketik komputer, kan otomatis pasti punya file semua. Nah itu aja. Jadi ini sumber datanya, salah. Sumber datanya yang ini, maaf. Yang sumber datanya ini realisasi mungkin laporan pengadaan ya, salah. Maaf, laporan pengadaan. Maksudnya gini, realisasi pengadaan 20% buku itu bisa dilihat dari mana? Pasti Bapak Ibu punya laporan pengadaan buku kan? Targetnya misalnya harusnya ada 100 buku, jumlah di perpustakaan itu misalnya 100 buku. Di perpustakaan baru ada 10. Rencananya Bapak Ibu mau ngadain 40 karena 40% ya. Ternyata baru diadain 20 buku. Pasti ada laporan pengadaannya. Jadi bikin aja sini laporan pengadaan. Oke. Nah, ini untuk kolom realisasi. Di sini yang bukti dukung yang tadi. Kata saya tadi pakai Google Drive. Ini nama bukti dukungnya sesuai judul Bapak Ibu bikin di Google Drive-nya apa? Ya. Misalnya filenya laporan pengadaan. Ya. Linknya silahkan diklik. Link Google Drive Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa saja kalau guru SD bisa saja atau guru SMP. Kalau guru SMP biasanya udah pakai mata pelajaran ya. Ya. Jadi bisa saja guru IPA, guru biologi atau guru matematika. Nama Google Drive-nya kan bisa dikasih judul. Terus kalau yang guru SD mungkin bisa kelas 1, kelas 2. Karena kan pakai guru kelas. Nama Google Drive-nya. Kalau udah ini linknya udah ada, silakan di-OK-kan. Ya. Mumet nggak? Pusing ya? Alhamdulillah. Kalau pusing, kalau Bapak Ibu merasa pusing berarti Bapak Ibu serius memperhatikan apa yang saya jelaskan. Nah, ini Bapak Ibu mungkin kan guru-guru ini kan banyak nih kerjaannya. Ya. Jadi dimudahkan, nggak usah upload per bulan. Di paling akhir saya kan harus kasih tahu yang susahnya dulu, baru yang mudahnya. Nah, di sini di akhir Bapak Ibu ada periode final 2023. Karena kalau saya kondisi saat ini saya yakin Bapak Ibu nggak tahu lagi Januari ngapain, Februari ngapain. Sekarang kita ada di akhir. Akhir ini batas waktunya 31 Januari 2024. Jadi Bapak Ibu bisa bikin SKP Bapak Ibu 2023 di sini. Sudah bisa loh. Karena ini langsung nge-link ke My SAPK. Jadi nggak perlu nanti ngumpul soft copy. Karena udah ada di sini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik aja di sini. Pengisian bukti dukung. Nah, cara kerjanya sama. Ini diisi realisasinya sanksi. Bapak Ibu bedanya di sini Bapak Ibu nggak perlu isi rencana aksi per bulan. Bapak Ibu cuma isi realisasi masing-masing item SKP Bapak Ibu ditambah dengan bukti dukungnya. Kalau udah selesai udah. Caranya sama. Ini diisi realisasinya berapa, sumber datanya apa. Terus ini bukti dukungnya, nama bukti dukungnya apa, linknya apa. Oke, kalau udah selesai sudah. Jadi nanti kalau udah diisi, misalnya ini saya edit ya. Bu, bukti dukung itu apakah harus dokumen atau boleh nggak video? Boleh. Tergantung itemnya Bapak Ibu. Misalnya item SKP Bapak Ibu, misalnya apa terkait modul belajar bisa saja Bapak Ibu jadi video. Yang tahu bukti dukung itu kan Bapak Ibu. Terus misalnya Bapak Ibu bikin video apa sebelum belajar itu? Ice breaking. Nah, misalnya kreasi Bapak Ibu bisa dibikin masukin di dalam situ. Intinya yang tahu bukti dukung itu adalah Bapak Ibu sendiri. Terserah mau laporan, mau
aja lagi bikin FPP, boleh? Atau dokumen apa itu? Kalau bunyinya RPP lagi video nggak nyambung, Pak. Lagi bikin FPP Mbaknya. Kalau videonya lagi bikin RPP. Kalau saya kira misalnya Bapak bikinnya terkait apa? Buktinya video tentang materi, boleh. Misalnya kayak video explication tadi, boleh. Atau PowerPoint, boleh. Bapak Ibu yang tahu bukti dukung pekerjaan Bapak Ibu. Yang ini saya bahas dulu karena ini punya Pak Abdullah. Nanti salah. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau udah diisi realisasinya ya, kalau udah selesai diisi realisasinya, Bapak Ibu bisa cetak. Nah, nanti ini begini laporannya. Ini kan tampilan Bapak Ibu di SKP seperti biasa. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, nanti tanda tangan kepala. Ini belum ada rating sama predikannya karena belum dinilai oleh Pak Rozali. Oke, setelah Bapak Ibu isi itu berarti sudah selesai pekerjaan Bapak Ibu. Kalau sudah selesai isi sampai bukti dukung. Oke, jadi cetaknya lewat ini ya, cetak form penilaian. Kalau udah selesai diisi semua ini. Nah, saya akan kembali setelah kalau jadi dulu sebentar. Biar kelihatan perubahannya nanti gimana. Jadi yang jadi kepala sekolah cara kerjanya kayak gini. Yang jadi kepala sekolah untuk menilai Bapak Ibu klik di sini. Pemantauan sebelumnya kan di sini nih penilaian, pemantauan dan evaluasi. Bapak Ibu tadi kan kita taruhnya di akhir. Diklik di penilaian bawahan. Pilih bawahnya siapa? Yang ini. Bapak Ibu mau nilai siapa akan muncul nama-namanya siapa? Abdul. Oke. Nah ini Pak Abdul Sani udah bikin ini bukti dukungnya karena kita belum diisi. Jadi nanti akan muncul. Feedback ini artinya penilaian dari pimpinan. Pak Rozali akan menilai Pak Abdul Sani. Nah, tambah. Feedbacknya apa? Sudah misalnya ini contohnya ya. Nah, oke. Kalau mau kasih nilai lagi, silakan diketik apa maunya. Ini contohnya. Nanti yang di sininya rating hasil kerjanya diklik. Hasilnya apa? Sesuai ekspektasi atau apa? Nggak usah ketik cuma mini. Kepala sekolah akan menilai guru ini hasilnya apa, sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Oke, kalau udah oke. Nah, terus perilakunya Bapak Ibu ini di atasan ini ya. Kan tadi Bapak Ibu ada penilaian perilaku. Ini diisi. Terkait realisasi pelayanan orang ini di mana? Silakan diklik. Mau diketik sendiri boleh, ketik aja apa isinya. Misalnya orangnya lama, kalimatnya gak usah banyak-banyak, contoh aja dari sini. Ini kan ada item nih, ini kan portfolio berakhlak. Gak usah jauh-jauh bikin rangkai kata terlalu banyak, contoh aja kata-kata yang di sini.
Oke? Nah, nanti kalau udah selesai, ratingnya juga diklik perilakunya. Apa? Sesuai ekspektasi. Oke. Nanti akan muncul sendiri nilainya, kinerja Pak Abdul Sani baik. Kalau udah selesailah tugas sebagai atasan. Saya akan kembali sebagai Pak Abdul Sani dulu. Inilah kerjaan operator Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini Pak Abdul Sani, Bapaknya sudah bisa lihat SKP-nya, penilaiannya apa? Di akhir kita lihat. Ini munculnya cetak dokumen evaluasi kinerja. Ini otomatis muncul bottom, karena udah disetting misalnya bottom. Nah nanti hasilnya seperti ini. Nah SKP 2023 dari Januari sampai 31 Desember ini pimpinannya ini, atasannya ini, nilainya baik. Tinggal tanda tangan. Tidak perlu lagi pakai Excel. Udah selesai. Udah kan? Mudah kan? Tombol edit. Jadi jangan takut salah. Ya, oke silakan. Kalau tidak, biar nanti di 2024 Bapak Ibu tidak kaget lagi, nggak bingung lagi. Ya. Karena begini Bapak Ibu, kenapa kami sampai kayak gini? Di 2022 dan 2023 kami masih di BNI masih punya hak akses untuk rekon data SKP Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengukur SKP yang hak itu, yang tebelnya kayak gini nih, ini ada nilainya. Nanti data ini kami yang input di sistem. Sekarang kan namanya Rumah SKPK, sekarang namanya SIASN. Bapak Ibu bisa buka di My ASN. Ya. Kalau sekarang kami masih bisa hak akses di 2024 karena sudah diwajibkan ini, kami nggak tahu kami masih ada hak akses nggak untuk rekon data Bapak Ibu. Kalau nanti hak akses itu dicabut, Bapak Ibu lah yang mengisi nilai SKP Bapak Ibu, karena dari sini sistemnya. Bapak Ibu, kalau dulu bikin SKP pasti kalau mau naik pangkat, kalau nggak bersalah. Nanti sebenarnya Bapak Ibu wajib, karena Bapak Ibu pengalaman orang yang pindah-pindah. Kami merekon data Bapak Ibu bukan pakai ini, pakai ID. ID satu orang itu sekitar 32 atau 34 digit, dimulai dari campuran huruf besar, huruf kecil dan angka. Jadi kalau kami rekon, ini Bapak Ibu kami ubah dulu. Semua PNS dan P3K di Kabupaten Bangka itu punya ID masing-masing yang tidak akan sama. Kantor pun bukan pakai nama kantor, pakai ID kantor. Jadi kami akan bisa kami rekon karena Bapak Ibu masih bekerja di Kabupaten Bangka. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang bakal pindah, yang perempuan pindah mungkin mengikuti suami, atau pindah jadi guru di provinsi atau di kota. Kami tidak bisa lagi menginput rekod data SKP Bapak Ibu karena sudah beda kewenangan. Jadi yang terkenal bukan kami, tapi Bapak Ibu sendiri tidak bisa mengamankan karena pengalaman udah berapa orang, ada yang pindah ke Palembang, ada yang pindah ke Pangkal Pinang. Pangkal Pinang tidak bisa rekod data karena ID atasan Bapak Ibu ada di Kabupaten Bangka. Kami tidak bisa lagi rekod data Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah keluar dari Kabupaten Bangka. Makanya kenapa Ibu Okta selalu minta SKP. Itu bukan untuk kepentingan kami, tapi kepentingan Bapak Ibu mau naik pangkat atau pindah atau berkala atau pensiun, apalagi pokoknya yang terkait dengan SKP. Karena sekarang naik pangkat itu semua ada sistem Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekarang kayaknya hanya diminta SKP kan? SK nggak lagi minta kalau nggak salah. Kalau udah lengkap datanya. Bapak Ibu sudah bisa bikin SKP Bapak Ibu. Untuk pengajuan, ya silahkan nanti biar kepala sekolahnya ngajukan sendiri. Karena bisa saja yang beliau tidak setuju dengan apa yang kita
buat atau mau ada perubahan. Nah, nanti tolong yang kepala sekolahnya tidak ada di sini kasih tahu cara menyetujuinya dan cara menilainya. Kalau nanti nggak diajarin, punya bapak ibu nggak disetujui walaupun sudah diajukan. Oke? Saya kira itu saja. Kalau ada pertanyaannya, ya? Guru. Jadi yang kepala sekolah itu maksud kami tidak perlu harus ACC dari Pak Rozali, guru bisa mengisi. Dia walaupun punya kami belum di ini, kami kepala sekolah. Yang penting SKP kepala sekolah udah buat. Sudah buat. Walaupun belum disetujui Pak Walaupun Rozali nggak belum, apa-apa. tapi harus diajukan apa enggak? Enggak perlu. Nggak perlu. Yang penting udah buat aja udah. Kirain harus ajukan dulu, harus nunggu dulu kirain kan. Iya betul. Kita sendiri yang menilai. Kayaknya sekarang. Karena sekarang menilai guru. Ya, jadi kalau Hanya butuh penilaian dari Pak Rodani. Jadi kalau sekolah masih bisa menilai. juga di center format SKP biasa kan kami lah buat Bu. Dia bilang ceritanya, Pak, hasil kerja saya itu ini loh. Jadi di dibantulah sama proses redaksinya gini. Terus nanti ada yang konsultasi lagi sama yang lain. Pak Zakoni mungkin. RHK saya ini loh hasilnya. Jadi yang dibuat di situ lain lagi redaksinya. Jadi untuk RHK itu Bapak Ibu silakan mau dikarang sendiri boleh disesuaikan dengan hasil kerja Bapak Ibu. Jangan terpaku pada satu koma. Kalau format Bapak Ibu kan nggak usah pusing. Ini kan tinggal gitu. Apa hasilnya mau beda ini kami juga karena kasus yang seperti ini baru di sini mengalaminya. Jadi nanti kami juga akan tanyakan ke sana. Nggak usah pusing masalah format. Yang penting Bapak Ibu buat saja di sistem. Nanti karena yang penting hasilnya nanti hasilnya kan begini nanti terakhir. Kan aku format. Nah, hasil akhirnya adalah ini. Hasilnya adalah ini, ininya nilai baik. Ya. Nah ini kebetulan belum di tadi mungkin ini ada nilainya. Tapi ke bagian IT PIC yang PKN. Kenapa bisa tampilnya beda-beda untuk guru? Kalau camat sini kami belum bisa buka. Kalau kemarin camat Beliau harusnya formatnya seperti yang pembeda tadi di SMA mana tadi. Mudah-mudahan dengan SKP melalui aplikasi e-kinerja mempermudah caranya Bapak Ibu bekerja. Nah, selama ini kalau di manual kan masih bingung karena ini sudah ada formatnya memang dari peserta itu tinggal masukkan aja RHK-nya dan indikatornya. Jadi jangan dibingungkan. Punya SD ini beda, punya SD ini beda. Yang penting semampunya Bapak Ibu apa yang dikerjakan di sekolah itu yang diisi. Itu aja yang dari kami. Kalau ada salah kata ataupun minta maaf. Mungkin hari ini banyak kendala-kendala karena setiap di lapangan karena ini adalah aplikasinya baru dan kami SKP bawahan detail edit status. Di sini berikan persetujuan. Bapak ubah jadi draft. Di sini akan ada keterangan kenapa dikembalikan. Akan silakan direvisi kemudian. Ketik aja revisi kembali. Oke. Jadi nanti punya keharusannya udah bisa diedit ulang. Kalau guru-guru udah ada yang terlanjur, siapa tahu terklik pengajuan bisa minta kembaliin ke kepala sekolah. Cara ngajunya seperti itu. Edit status saja. Edit status. Tapi syaratnya belum dinilai. Kalau udah dinilai